Oke, selamat bertemu lagi ya. Dan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Ini video saya yang terakhir ya. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kalian masuk ke ujian akhir ya. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai Wesel. Jadi salah satu bagian dari piutang ya. Kemarin saya kan ada share video untuk YouTube ya terkait dengan piutang. Nah, di sini merupakan salah satu piutang juga ya. Namanya wesel tagih atau mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai notes receivable. Jadi ada beda nih. Ini notes ya, notes. Notes receivable. Apa bedanya Pak antara not receivable dengan account receivable yang sebelumnya sudah kalian pelajari dari awal hingga akhir? Kan ada account receivable, account receivable, account receivable. Nah, jadi sebenarnya beda account receivables dengan not receivable itu terletak pada satu, yaitu nih perjanjian. Jadi kalau kita bicara mengenai not receivable ya ada perjanjian gitu. Kalau ada perjanjian berarti ada kontraknya. Jadi beda dengan account receivable. Kalau account receivable itu tidak ada kontrak yang mengikat. Tapi kalau kita bahasnya not receivable itu ada kontraknya ya yang mengikat. Makanya itu kalau saya lebih permudah untuk wesel tagih adalah suatu perjanjian utang piutang. Ya, jadi kalau kita udah ngomongin notes receivable, wesel, nah itu sudah pasti kita ngomongnya adalah suatu perjanjian utang piutang. Yang isinya apa saja? Yang isinya ada jangka waktu pembayarannya kapan, ada bunganya, dan nominalnya berapa. Nah, jadi beda ya. Kalau kemarin kalian belajar accounts receivable atau piutang, tidak ada tuh yang namanya bunga. Kalau jangka waktu ya pasti ada lah ya. Kan kalian sudah belajar tuh yang 1/10, N/30, dan segala terusnya. Nominal juga ada ya. Jadi letak bedanya ya ada bunganya gitu. Ya, dan ada bukti tertulis atau ada perjanjiannya seperti itu. Nah, wesel tagih itu biasanya dicatat atau diakui oleh pemberi pinjaman. Jadi kalau saya yang memberikan pinjaman, saya anggap sebagai wesel tagih. Karena saya punya kewajiban untuk menagih kalian. Ya, kalau kalian sebagai penerima pinjaman, kan kalian minjam duit nih ke saya. Nah, bagi kalian tuh nyebutnya bukan wesel tagih, tapi nyebutnya kalian wesel bayar. Kalian memiliki kewajiban untuk membayar. Ya, jadi ada dua wesel sini, tagih dan bayar. Kalau tagih berarti saya posisinya dari yang memberi pinjaman. Kalau kalian yang menerima pinjaman namanya wesel bayar. Ya, posisinya pun beda. Kalau wesel tagih di aset, wesel bayar di liabilitas. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Sebelum masuk ke pengaplikasiannya, kita mau belajar bulan-bulan lagi nih. Ya. Contoh deh, contoh. PTA memberikan pinjaman ke PTB dengan nilai $12.000, contoh ya. Lalu jangka waktunya misalnya saya ambil 4 bulan deh. 4 bulan, lalu 12% untuk bunganya. Titik. Ini kan? Pinjaman ini terjadi pada tanggal 1 Maret misalnya 2020. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah A. A ini adalah sebagai pemberi pinjaman, berarti dia akan mencatatnya wesel tagih. B akan mencatatnya sebagai wesel bayar. Cuma di sini kita tidak fokus ke wesel bayarnya ya. Yang kita fokuskan adalah posisinya A sebagai pemberi pinjaman. Karena kan di sini kita mau bahas mengenai wesel tagih. Ya. Nah, lalu uang yang dipinjamkan adalah $12.000, bunganya jatuh temponya 4 bulan. Lalu umur atau bunganya adalah 12%. Pertanyaan pertama. Ya kan? 12%.
itu bunga untuk berapa lama? Nah, 4 bulan, 1 bulan, atau 1 tahun. Kalau kalian menjawabnya 4 bulan, salah. 1 bulan salah. Ingat, waktu kita belajar adjustment atau penyesuaian, yang namanya bunga selalu untuk 1 tahun. Jadi bunga 1 tahun itu ya 12%. Ya. Kecuali ada embel-embel seperti ini. 12% untuk 4 bulan. Nah, ini baru kata-katanya seperti ini. Kalau ada kata-kata seperti ini berarti 12% itu ya memang untuk 4 bulan. Tapi kalau tidak ada kata-kata seperti itu, hanya kosong seperti ini, kita bisa bilang bahwa 12% itu adalah untuk 1 tahun. Ya. Nah, yang pertama. Pertanyaan kedua. Kan pinjamnya dari 1 Maret nih. 2020. Kira-kira 4 bulan kemudian tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Nah, kira-kira nih 1 Maret. Kalau kalian jawab 1 Juni, 4 bulan kan? Maret, April, Mei, Juni. Ya, 4 bulan. Nah, ini jawaban salah nih. Kok salah? Bukannya 4 bulan, Pak. Nah, cara ngitungnya kayak gini sih, kalau kita mau ngitung jatuh tempo ya. Kan 1 Maret, 1 bulan kemudian tanggal berapa? Sehabis Maret, 1 April. Nah, ini baru 1 bulan nih. 1 bulan, ya kan? Berarti kalau 1 bulannya lagi, 1 April ke 1 Mei. Baru 1 bulan lagi. Ya kan? Terus 1 Mei sampai 1 Juni coba. Nah, ini baru berapa bulan nih? Baru 3 bulan. Ya nggak? Sementara kalian butuh berapa bulan? 4 bulan. Nah, berarti kan salah tuh jawabannya kalau 1 Juni. Berarti dari 1 Juni ke 1 Juli. Nah, berarti baru pas 4 bulan. Berarti dalam hal ini, jatuh tempo atau 4 bulan kemudian dari 1 Maret adalah sebesar tanggal 1 Juli. Dan ini berlaku untuk bulan-bulan yang lainnya. Contoh, misalnya, pinjam tanggal 20 Mei. 3 bulan kemudian, tanggal berapa? Nah, berarti sama prinsipnya. 20 Mei, 1 bulan kemudian, bis Mei apa? Mei, Juni, 20 Juni. 1 bulan. Terus, 20 Juni sampai 20 Juli. 1 bulan nih, ya kan? Lalu yang terakhir, 20 Juli ke Juni, Juli, Agustus. 20 Agustus. Nah, baru deh pas 3 bulan. Ya. Jadi, kalau di sini cuma kita hitungin bulannya aja ya. Ini 1 bulan gitu. Kalau memang periodenya dalam 1 bulan. Ya, seperti ini. Jadi, kalian tidak perlu lihat tanggalnya. Mau tanggalnya 31 Desember kek, mau tanggalnya 20 atau tanggal 13 November kek, atau tanggal belasan, kalian jangan hitungin, jangan pusingin angka tanggal-tanggalnya. Kalian lihat aja bulan-bulannya seperti itu. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nomor 3. Ya kan? Berapa bunganya? Berapa bunganya? Ya kan? Berarti untuk ngitungin bunganya, kalian lihat pinjamannya $12.000, ya kan? Dikali bunganya 12%. Nah, lalu berapa lama kalian pinjam? 4 bulan. 4 bulan. Tapi ingat,
Tadi 12% untuk berapa lama? 1 tahun. Kalian kan cuma butuh hanya bunganya 4 bulan. Berarti kalian kali 4 bulan, lalu dibagi 12 bulan lagi. 12 bulan itu menunjukkan ya karena 1 tahun gitu. Sementara kalian hanya membutuhkan 4 bulan saja. Ya, makanya 4 per 12. Ya kan? Sama dengan 480. Nah, ini bunganya. Seperti ini. Menghitungnya ya. Cara menghitungnya. Nah, sekarang coba kita masuk ke jurnalnya deh. Jurnal. Tanggal pertama 1 Maret. 1 Maret bunyi jurnalnya bagaimana? Karena kalian posisinya sebagai A ya. PTA, kita tidak melihat PTB-nya yang sebagai pinjam. Pokoknya kita lihat PTA-nya aja. PTA waktu dia pinjemin duit, berarti di debitnya adalah notes receivable atau wesel tagih. Ya, receivable, karena kita minjem duit, kreditnya ya cash, keluar uang. Angkanya berapa? Kalian jangan hitungin plus bunganya dulu. Minjemin duit berapa? Ya 12.000, masuknya 12.000. Ya. Tuh. Lalu 4 bulan kemudian tanggal 1 Juli. Nah, 1 Juli kan sudah tanggal jatuh tempo pelunasannya. Berarti si PTB akan membayar kalian. Karena PTB akan membayar kalian, ya kalian debitkan cash. Lalu yang berkurang dari kalian adalah si notes receivable-nya di kredit. Ya kan? Lalu jangan lupa kalian catat bunganya. Karena kalian terima bunga, jangan dianggap sebagai beban, tapi kalian anggap sebagai pendapatan. Makanya interest revenue. Tadi interestnya sudah kita hitungin 480, ya kan? Nilai utangnya 12.000, jadi uang yang kalian dapat adalah sebesar 12.480. Nah, seperti ini jurnalnya. Ya. Masih gampang, masih mudah. Coba kita edit sedikit soalnya. Saya kopikan lagi soalnya. Nah, sekarang kita coba ganti soalnya. Mana? Kita coba. Nah, ini sama kasusnya. Sekarang saya ganti tanggalnya deh. November 2020. Berarti untuk bunga kan tetap 12% untuk 1 bulan. Nah, berarti tanggal jatuh temponya kapan tuh? Ayo, kapan? Berarti kan dari November, ingat hitungnya November. November ke Desember baru 1 bulan. Berarti hitungnya Desember aja langsung. Desember, Januari, Februari, Maret. Nah kan, berarti tanggal 1 Maret 2021. Ya. Bunganya bagaimana? Bunganya tetap sama, 480. Nah, kalian praktikkan baik-baik untuk jurnalnya. Ingat, kita lihat posisinya dari PTA. Untuk tanggal pertama, tanggal 1 November 2020. Apa yang terjadi? Ya, sama seperti yang sebelumnya. Pinjamin duit, notes receivable sebesar 12.000. Kreditnya sama, cash. Ya, ini saya turunin lah ya. Nah, sama. Lalu tanggal berikutnya apa lagi? 1 Maret. Ya, jangan dulu. Ingat, di aturan akuntansi, kalau melewati tanggal Desember 31, jangan langsung hantam tanggal 31 Maret, tapi kalian harus bikin tanggal penyesuaian, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Apa yang disesuaikan? Itu, bunganya. Ya, jadi kalian catat, karena kalian akan terima bunga di tahun depan, berarti kalian catat interest receivable. Karena kan kalian akan terima tahun berikutnya, ya. Makanya jangan dianggap sebagai interest receivable. Lalu
kreditnya adalah tetap sama, interest revenue. Angkanya berapa? Apakah 480? Enggak, jangan 480. Kalau kalian catat langsung 480 itu kan bunganya untuk 4 bulan. Kalian hitung, dari 1 November sampai 31 Desember, itu berapa lama nih bunganya? Berapa bulan? November, Desember, 2 bulan. Berarti tugas kalian cari hitung bunga untuk 2 bulan. Ya, hanya untuk 2 bulan untuk tanggal Desember 31 ini. Kali 12% kali 2/12. Sama dengan 240. Nah, ya, 240. Seperti ini. Lalu baru deh masuk ke tanggal 1 Maret 2021. Apa yang terjadi? Pelunasannya, cash-nya di debit, ya kan? Lalu kreditnya lagi notes receivable. Lalu seperti yang tadi ya, ada interest revenue. Tapi ingat, kan di Desember 31 ini ada interest receivable nih. Ya. Berarti interest receivable ini akan dibayarkan juga oleh PTB kepada kita. Jadi kalian munculkan lagi. Tuh, ya. Jadi agak berbeda ya kalau seandainya ada potong, maksudnya melewati tanggal Desember 31. Kalau contoh yang awal kan tidak melewati Desember 31. Jadi lebih mudah kan. Tapi kalau dia melewati Desember 31 seperti ini akan lebih sulit karena kalian harus bikin jurnal penyesuaian. Dan ketika kalian bayar ketika kalian terima pembayaran akan kalian catat 2 hal. Yang pertama interest revenue, yang kedua adalah interest receivable. Ya. Nah, berapa angkanya? Yang gampang dulu deh. Notes receivable-nya dulu 12.000 tuh, Pak. Ya, interest receivable-nya sudah kita catat 240 kan di atas. Nah, berarti ingat interest revenue-nya kan 2 bulan sudah di interest receivable nih. Ya, yang 240 nih 2 bulan nih. Sisa berapa bulan lagi? Tadi jatuh temponya berapa bulan? 4 bulan. 2 bulan sudah di interest receivable, berarti 2 bulannya lagi akan masuk interest revenue. Ya, jadi tugas kalian sama caranya, mencari bunga untuk sisanya yang belum diakui sebagai interest receivable. Kali 2/12. Ya, 240 juga. Pak, kalau misalnya 5 bulan gimana? Kalau 5 bulan, di sini kan baru 2 bulan nih. Ya, kalau misalnya jatuh temponya 5 bulan, di sini kan baru 2 bulan. Berarti kalian ganti di sini jadi berapa? 3 bulan. Kan sisanya 2 bulan diakui, sisanya belum diakui 3 bulan. Kalau misalnya 6 bulan bagaimana, Pak? Ya sama. 2 bulannya di atas berarti 4 bulannya di bawah. Nah, karena di sini 4 bulan, 2 bulannya sudah di Desember 31, berarti di Maretnya hanya sisa 2 bulannya lagi. Berarti kalau kalian lihat ya, secara angka sama ya. 12.480, cuma beda di breakdown-nya aja, di pecah-pecahnya. Ya. Seperti itu. Nah, itu untuk note receivable yang bulan-bulan. Dan ternyata note receivable pun bisa main hari-harian juga ya. Nah, kalau main harian agak ribet nih. Ya. Nah, kita pakai contoh yang sama. 1 Maret 2000 ini cuma kita ganti, ini jangan bulan. Kita ganti 90 hari deh. Nah, 90 hari. Kalau dia udah main hari, yang menjadi pertanyaan adalah berapa tanggal jatuh temponya? Ingat. Nah, kalian jangan anggap 90 hari, wah kan 90 hari Pak, itu sama aja 3 bulan Pak, gitu kan. Nah, jangan seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Jadi kalau memang hari, tugas kalian adalah hitungin harinya. Bagaimana cara ngitungin harinya? Seperti ini. Maret, 1 Maret, bulan Maret tanggal akhirnya kapan ya? 31 Maret. Nah, dari 1 Maret ke 31 Maret sama dengan berapa hari?
30 hari. Kenapa 30 hari, Pak? Kan 1, 2, 3, 4. Kalau saya hitungin 31, Pak. Bunga dihitung bukan dari tanggal 1 Maret, tapi mulainya dari tanggal 2. Jadi tanggal 1 Maret ini jangan pernah dihitung untuk awal-awal. Ya, untuk awal-awalnya. Karena kan bunganya dihitung dari tanggal 2 Maret. Jadi hitungin dari tanggal 2, 3, dan seterusnya. Mendapatkan 30 hari. Udah cukup belum? Belum, Pak. Ini butuhnya 90 hari. Oke. Habis Maret, 1 April ke 30 April. Nah, mentok berarti berapa hari nih? 29. Jangan. Yang kalian tidak hitung hanya 1 Maretnya saja. Tapi begitu kalian masuk 1 April, 1 Aprilnya ini dihitung ya sebagai tanggal perhitungan bunga. Berarti di sini tetap 30 hari. Sudah cukup? Belum. Masih sisa. Berarti tanggal 1 Mei ke 30 Mei. Berarti tanggal jatuh temponya adalah tanggal 30 Mei. Ya. Jadi tetap hitungkan pertanggalan kalender. Kalendernya kapan? Kalian batasnya kan 30, 31, 31 kecuali Februari kan. Bisa 28, 29 tergantung tanggalnya, kabisatnya ya kan. Kalau kabisat 4 tahun sekali ya berarti ada 29 seperti itu. Nah, jadi cuma beda di perhitungan tanggalnya ya, tapi secara jurnal sama kok. Secara jurnal sama persis. Secara jurnal itu sama. Nah, lalu apa lagi yang berbeda? Hitung bunganya. Hitung bunganya di sini yang berbeda. Caranya tetap sama, 12.000 tetap sama, ya kan? Dikali 12%, tetap sama. Nah, kalian kan butuh 90 hari. Tugas kalian dikali 90 per berapa hari dalam setahun. Tadi kan kalau bulan dalam setahun 12 bulan, makanya dibagi 12. Nah, dalam setahun ada berapa hari? Di sini biasanya asumsinya itu adalah 360 hari. Jadi mereka menganggap sama 30 hari. Bah, tidak sesuai dengan yang perhitungan tanggal jatuh tempo dong, Pak. Iya. Biasanya memang kita asumsinya pakai 360 hari untuk perhitungan bunganya, tapi untuk perhitungan tanggal jatuh temponya tetap mengikuti tanggal kalendernya. Ya. Jadi jangan kalian kaget bisa beda begini, ya. Dia pakai 360 ini dapat dari mana asumsinya? Jadi asumsi 1 tahun 360 hari. Saya tidak bisa bilang semua orang sama menganggap 360 hari. Bisa juga dia tetap memakai 365 hari. Ya. Jadi karena di sini saya untuk mempermudah saja dan biasanya memang rata-rata orang menghitung pakainya 360 hari, ya udah kalian cari tuh 12.000 dikali 12% dikali 90 per 360 berarti sama dengan 360 dolar. Ya. Seperti itu. Jurnalnya bagaimana, Pak? Sama persis kok. Cuma beda di hari aja ya. Jadi kalau ini satuannya hari, kalau ini satuannya bulan. Ya. Hanya seperti itu saja. Ya, jadi untuk minggu ini ya memang lebih mudah gitu. Ya. Dan seperti biasa nanti akan saya berikan tugas. Oke. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga sukses untuk ujiannya ya.